Halo peserta didik baru, selamat datang di SMK Santa Maria. Sebentar, kami akan membantu kalian untuk melihat ruangan-ruangan yang ada di SMK Santa Maria. Namun, karena sedang pandemi, kalian akan dibantu oleh kakak-kakak OSIS untuk melihat ruangan. Halo semuanya, hai teman-teman. Jadi, di belakang saya ini adalah pintu SMK Santa Maria Jalan Juanda. Di Santa Maria itu ada dua pintu. Yang pertama pintu SMK, yaitu di Jalan Juanda ini di belakang saya. Lalu ada pintu SMP yang di Jalan Batu Tulis di belakang. Nah, kalau teman-teman mau ke sekolah, kalian bisa lewat pintu sini dan lebih cepat ke gedung SMK Santa Maria. Kalian tinggal masuk aja di sini. Oke, tadi kita udah lihat pintu masuk SMK, dan ini adalah pintu masuk museum. Selama masa COVID ini, teman-teman akan masuk ke wilayah Santa Maria melalui pintu museum ini. Dan tentunya Santa Maria juga menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Nah, apa aja protokolnya? Yuk kita lihat. Pertama, teman-teman akan diukur terlebih dahulu suhu tubuhnya. Dan suhu tubuh teman-teman tidak boleh melebihi 37,3 derajat Celcius. Setelah diukur suhu tubuhnya, kalian akan mencuci tangan di tempat yang telah kita sediakan. Setelah itu kalian akan masuk ke bilik antiseptik untuk dibersihkan dan diberikan antiseptik. Kemudian setelah masuk, teman-teman akan didata mulai dari suhu tubuh, pernah mengikuti rapid test atau tidak, dan nama dan lain-lain data lain yang dibutuhkan untuk keamanan bersama. Protokol kesehatan COVID-19 tadi diberlakukan pada siapa saja yang hendak memasuki kawasan Santa Maria. Nah, protokol tadi diberlakukan di dua pintu akses masuk sama, yaitu pintu masuk Juanda atau pintu masuk museum, dan juga pintu masuk Batu Tulis. Nah, jadi buat siapa aja yang akan masuk ke kawasan Santa Maria wajib melewati berbagai protokol kesehatan tersebut. Oke, setelah melewati berbagai protokol kesehatan COVID-19, kita akan mulai masuk ke wilayah Santa Maria. Nah, yang pertama ini adalah display busana dan multimedia. Kemudian kita akan masuk di sebelah sini, ini adalah kafe. Jadi teman-teman kalau mau makan bisa makan di kafe ini. Kita masuk lagi. Nah, yang ini adalah unit produksi. Ini adalah dapur, jadi kalau teman-teman pesan makanan, makanan kalian akan dimasak di sini. Dan ini adalah kantin. Teman-teman bisa pesan makanan di sini dan makan di sini. Nah, kita lanjut ke sana. Nah, jadi di sini ada kantor ketua program Tata Boga. Nah, jadi buat kalian semua yang mau cari guru-guru Boga, kalian bisa datang ke sini. Oke, terus lanjut. Di sini ada sanggar busana. Nah, sanggar busana itu juga sama tempat buat guru-guru busana ngumpul. Jadi kalau kalian juga mau nyari guru-guru busana, kalian bisa datangnya ke sanggar busana. Ini adalah lorong 5S. Setiap pagi guru-guru akan menyapa para murid-muridnya di sini karena sekolah kami menerapkan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya di sini adalah meja piket. Ini adalah meja piket. Ini adalah dapur kontinental. Biasanya digunakan untuk praktek masak masakan kontinental atau masakan barat. Di sini ada dapur oriental. Biasanya digunakan untuk praktek masak masakan oriental seperti kue Indonesia dan masakan-masakan Indonesia. Nah, di sini adalah dapur CKI. Dapur CKI ini adalah cake, kue, dan Indonesia. Tapi biasa juga digunakan untuk kegiatan memasak di pelajaran kewirausahaan. Yang nantinya di bagian luar sini akan digunakan untuk menjual hasil masakannya. Di sebelah kiri saya ada ruang wakase, tempat wakil kepala sekolah bekerja. Di sebelah kanan saya ada ruang guru. Di sini kalian bisa menemui guru-guru mengumpulkan tugas. Terus di sebelah sini ada perpustakaan. Di sini kalian bisa meminjam buku, bisa membaca buku. Di sini juga ada laporan hasil prakarya kelas 11.
Nah, kalau ini adalah portir. Di sini adalah tempat suster-suster bertemu dengan tamu-tamunya. Di sebelah sini juga ada ruang BK. Di sini kalian bisa konsul dengan guru-guru BK, dan ini juga adalah tempat kerja ruang guru-guru BK. Nah, di sini guys, di sini itu ada lorong yang di sini itu ada satu kelas boga sama ada 3 kelas di sana. Nah, yang di pertama itu ada kelas 11, kelas 12 di sana, sama yang di pojok itu ada kelas 2 di sana. Nah, ini adalah ruangan toilet buat khusus cowok. Di dalamnya itu toilet pada umumnya, ada WC untuk buang air kecil sama buang air besar, terus ada wastafelnya juga. Terus kita pindah geser ke sini, ini ada ruang TU. Jadi kalau kalian ngurus administrasi sama nanti ngumpulin HP-nya per kelas di sini. Terus kita maju ke depan, ini ada ruang capsek. Nanti kalian kalau ada urusan sama capsek dan lain-lain, kalian bisa ke sini. Terima kasih. Ini adalah dapur coklat. Dapur ini biasa digunakan untuk membuat coklat dan pralin. Nah, kalau di sini, ini adalah display yang biasanya digunakan untuk memajang hasil busana atau rancangan pakaian yang dibuat oleh anak-anak busana. Biasanya, rancangan-rancangan busana ini dipajang ketika ada event-event tertentu atau ketika mereka ditugaskan. Ini adalah ruang pavilion yang biasanya digunakan untuk praktik jurusan perhotelan. Nah, kalau di sini biasanya digunakan untuk praktik reservasi dan check-in check-out. Sedangkan kalau yang di sebelah sini, ini adalah ruang kamarnya yang biasanya digunakan untuk praktik housekeeping, di mana kita belajar untuk merapikan kamar, setup kamar, dan sebagainya. Kalau di ruangan ini, biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang atau perlengkapan yang digunakan untuk praktik seperti troli, sheet, dan sebagainya. Untuk di bagian sini ada lapangan. Ini biasa kami pakai lapangannya untuk olahraga dan untuk upacara. Kemudian di sebelah sini ada kapel. Kapel ini biasa tempat untuk melakukan misa atau ibadat dan juga berdoa. Nah, jadi kita udah sampai sini nih. Ini namanya ruang lab KPPI. Biasanya orang-orang sebutnya lab komputer. Di sini kita buat belajar pelajaran SIMDIK atau simulasi digital. Jadi di sini adalah UKS wanita. Dan sepanjang koridor ini itu adalah kelas 12 Boga. Pertama ini ada kelas 12 Boga 3. Lalu di tengah sini ada kelas 12 Boga 2. Dan yang paling ujung adalah kelas 12 Boga 1. Jadi di sini adalah ruang auditorium. Ruang auditorium ini biasanya dipakai untuk kita berkumpul, bisa dipakai untuk upacara, seminar, ibadat, MPLS, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada ruang kelas 12 multimedia 1 dan 2. Di lantai atas ada kelas 11 serta kelas 10 multimedia. Lalu di sebelah kelas 10 MM 1 dan 2 ada ruang perhotelan. Nah, toilet terdekat di multimedia itu ada toilet sebelah sini, Putri dan putranya. Oke, segitu aja Ter SMK kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Bye-bye, sampai jumpa.